Semua gejala penyimpangan itu begini, saudara. Awal-awalnya mesti gini. Satu, ada pengkultusan individu. Sampai begini nih. Bukan cuman kagum kok, tapi dikultuskan sampai gini. Apapun yang mau dibuat harus lapor dia. Tuhan berkata apa? Lapor dia. Nah itu kan Anda sedang mencoba untuk cari perantara lain selain siapa? Yesus. Kadang-kadang mulainya bisa halus, bisa kelihatan baik. Saya dengan rasa hormat lah. Saya nggak terlalu suka dengar orang, oh ini pembapaan, ini bapak rohani saya. Saya nggak, dengan segala hormat lah. Saya berkata gini, satu bapakmu, bapak di surga. Ya tak saudara? Kenapa orang cari bapak? Ya nggak punya figur bapak mungkin. Tapi itu sebetulnya akibatnya terjadi satu vow, sumpah, komitmen. Kamu bapak rohaniku. Jadi segala sesuatunya mesti tanya bapaknya dulu. Lah fungsi Roh Kudus apa lalu? Anda tidak diajar bergaul dengan Roh Tuhan sendiri. Ya tak? Jadi orang dalam bondage kan, dalam ikatan. Semua tanya dia, semua tanya dia. Ya kalau benar terus. Oh saya nabi. Alkitab berkata, nubuat kita tidak sempurna. Jadi mana ada nabi sempurna itu kan nggak ada. Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Kenapa mesti diuji setiap roh itu? Karena tidak sempurna. Mungkin latar belakangnya, backgroundnya, garis besarnya, iya. Tapi sampai ke detailnya bisa keliru loh. Karena itu masing-masing orang harus berakar dalam Tuhan. Anda punya akar sendiri dong. Self-producing sendiri dalam hidupmu dengan Tuhan. Tidak bergantung kepada orang lain. Gejala kedua, kalau Anda mau lihat orang bisa off begitu jauh. Kalau sudah mulai begini. Aku paling benar, yang lain gombal. Yang lain itu enggak full in the spirit. Aku ini full. Kalau Anda sudah mulai dengar perkataan-perkataan seperti itu, believe me saudara. Kalau kita melukai tubuh Tuhan lain, kita anggap rendah tubuh yang lain, itu sudah kesalahan paling fatal. Ya toh? Itu mesti itu off, saudara. Sebab Alkitab aja berkata, justru yang paling lemah dalam tubuh itu yang paling mendapat penghormatan, kok Alkitab berkata, supaya jangan terjadi perpecahan. Bagaimana orang merasa paling kuat merendahkan orang lain? Yang ketiga, saya belajar, kalau sudah tidak mau kumpul dengan yang lain, eksklusif, merasa aku paling benar, yang lain itu gereja Babel semua, ya toh, nanti ikut antikris semua, repot. Juga ada faktor misalnya kalau satu cara yang dia pakai itu, dia berkata, ini paling benar, cara paling benar, itu sudah cara paling salah. Karena Tuhan tidak pernah punya satu cara mutlak kok. Nyembuhin orang buta aja berbagai cara kok sebetulnya. Iya toh? Nah, di sini saya hanya berkata pada Anda, saya yakin ya, mereka yang ikut teman-teman itu di Bandung itu, tadinya ya cinta Tuhan, mau ngerti Tuhan, pengen dengar suara Tuhan. Lalu itu bisikan-bisikan, lama-lama bisik-bisikan, lama-lama krungon-krungonan, saudara. Dan itu gawat tuh. Ya, very sad, sedih sekali sih. Karena kemudian orang tidak balance lagi. Dia menutup dirinya dengan yang lain, dia mengatakan aku ini rasul dan nabi. Ya boleh aja, tapi sekarang memang gejalanya begitu sih. Orang senang dipanggil dirinya nabi siapa, rasul siapa. Saya berkata, Yesus ngajari kita, kalau kamu sudah selesaikan tugasmu, katakan, kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, itu aja. Tidak dengan berkata emblemnya, rasul ini, nabi ini, ya toh? Guru besar ini, yang guru kecil, kakak punya nama dong. Jadi saya bilang so much ya confusion dalam gereja. Mungkin juga teman-teman itu orang frustrasi. Utangnya nggak kebayar-bayar, ndang tekono, terus bar lunas utangnya kan gitu kan. Padahal menurut saya mungkin nek utang belum bar, Tuhan berkata barno sik utangmu. Gitu kan repot saudara. So banyak orang yang frustrasi dalam keadaan. Lihat ya beberapa kan teman-teman dari Ambon yang oleh karena konflik terus menerus ingin escape, ingin lari. Beberapa mungkin dari daerah yang tandus, yang gersang, yang tidak ada apa-apa. Sedih sekali. Orang tidak bisa jujur dengan kenyataan yang dialami dirinya. Dalam Tuhan itu hadapi realita bersama dengan Tuhan. Jangan kabur, jangan lari, saudara. Sekarang itu Nabi itu ngomong, oh mundur kok, 2007. Nah, undur terus saya repot toh. Dan tetap orang percaya tuh. Itu apa sebetulnya? Sihir dalam gereja.